Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep ya, olahan dari bahan tape singkong. Ini bisa banget untuk ide jualan sebagai isian snack box. Namanya bolu tape. Hanya cukup diaduk aja dan bahannya juga gampang. Nah, seperti apa prosesnya? Simak videonya sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu 200 gram tape singkong yang sudah dibuang sumbunya ya, kemudian haluskan dengan menggunakan garpu aja seperti ini. Nah, kalau sudah halus lalu sisihkan terlebih dahulu. Aku akan siapkan untuk bahan yang lainnya. Jadi di sini aku menggunakan 3 butir telur yang suhu ruangan. Jangan yang dari kulkas ya, kalau dari kulkas biarkan terlebih dahulu suhu ruangan supaya tidak dingin dan nanti tidak mempengaruhi di adonannya. Nah, setelah itu tambahkan juga di sini dengan vanili bubuk. Jadi aku menggunakan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian tambahkan 80 gram gula pasir. Atau sesuai selera ya, kalau kalian suka manis boleh menggunakannya sampai 100 gram. Lalu aduk hingga tercampur rata semuanya. Kemudian di sini masukkan untuk tape singkong yang sudah dihaluskan tadi sebanyak 200 gram. Aduk hingga tercampur ya, dan kalau bisa sampai tapenya itu tidak ada yang bergumpal. Nah, setelah tercampur lalu di sini akan aku campur jadi satu untuk tepung terigu sebanyak 180 gram. Tambahkan dengan 1/4 sendok teh baking soda, lalu 1 sendok teh baking powder. Untuk tepung terigunya gunakan yang pro sedang. Selanjutnya ini akan aku ayak supaya nanti hasilnya lebih lembut di bolu yang kita buat. Ayak sedikit demi sedikit terlebih dahulu, kemudian setelah itu dicampur atau diaduk dengan menggunakan whisk aja secara manual seperti ini. Lakukan secara bertahap ya untuk memasukkan tepung terigunya atau adonan keringnya. Selanjutnya masukkan 2 sendok makan susu bubuk dan juga 2 sendok makan susu kental manis atau biasa yang disebut dengan SKM. Kemudian setelah itu diaduk hingga tercampur rata kembali. Terakhir masukkan 100 ml minyak sayur ya. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Jangan sampai minyaknya ini mengendap ya di dasar adonan. Jadi pastikan untuk mengaduknya itu bisa tercampur secara merata karena nanti bikin bantat untuk hasil bolunya. Nah, ini sudah, kemudian akan aku masukkan ke dalam plastik piping bag. Seperti itu. Lalu untuk loyangnya akan aku olesi dengan menggunakan margarin dan aku taburi dengan tepung terigu tipis-tipis aja. Nah, kemudian semprotkan untuk adonan hingga 3/4 bagian dari loyang ya. Jangan terlalu penuh karena nanti akan mengembang. Lakukan hingga semuanya selesai. Oh ya, di sini kalau kalian tidak ada plastik piping bag juga bisa ya disendoki dengan menggunakan sendok makan. Kurang lebih untuk takarannya 2 sendok makan ya. Untuk cetakannya, jika kalian tidak punya cetakan yang modelnya oval seperti ini, kalian boleh menggunakan
cetakan apa aja. Nah, di sini untuk oven sudah harus kalian panaskan ya 10 menit sebelum adonan masuk. Oke, setelah semuanya dituang ke dalam cetakan, kemudian di atasnya akan aku berikan topping keju parut. Untuk keju parutnya ini secukupnya aja ya, jadi sesuaikan dengan selera. Oke, setelah semuanya ditaburi dengan menggunakan keju parut, lalu akan aku oven ya. Oven selama 40 menit menggunakan api atas bawah, suhunya 170 derajat Celcius. Nah, untuk satu resep ini menjadi 14 cup ya, dengan menggunakan cup yang medium. Nah, setelah matang kemudian angkat, lalu diamkan terlebih dahulu biar dingin suhu ruangan, baru setelah itu nanti akan kita keluarkan dari cetakannya. Oke, ini sudah dingin, kemudian aku keluarkan dari cetakan. Tampilannya seperti ini, cantik banget ya, seperti bolu jadul zaman dulu. Zaman dulu ada bentukan seperti ini, namanya kue bolu ya. Nah, ini juga mirip banget, tapi ini dari tape singkong. Untuk harga jualnya sendiri silahkan ya tentukan dari modal awal yang kalian keluarkan. Kalau perkiraan dari aku, satu bijinya ini bisa dijual kisaran Rp3.000. Nah, supaya lebih cantik juga di bawahnya diberikan alas kertas roti seperti ini. Cantik banget hasilnya, dan ini rasanya juga enak, lembut juga untuk teksturnya. Jadi pas banget untuk isian snack box atau mungkin untuk snack harian keluarga. Nah, jika ingin dijual bisa juga menggunakan mika seperti ini ya. Pastikan saat dimasukkan ke dalam mika itu bolunya itu dalam keadaan sudah dingin, jangan masih hangat, takutnya nanti akan berembun dan itu akan membuat bolu tidak bertahan lama. Ini aku berikan stiker logo Rosita Susi ya, supaya bisa tahu yang beli bahwa ini yang buat adalah saya. Oke, ini aku akan buka satu dan seperti ini ya, kalian bisa lihat untuk teksturnya di bagian dalamnya sangat lembut, rasanya enak. Kalian harus mencoba dan mempraktekannya. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat ide jualan dari tape singkong, namanya bolu tape. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep ya, ide jualan snack gurih untuk isian snack box. Ini unik banget, namanya sus mangkok isi brule. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya, simak videonya sampai selesai. Pertama, rebus terlebih dahulu untuk makaroni atau pastanya sebanyak 150 gram hingga empuk. Kemudian setelah empuk, tiriskan. Selanjutnya siapkan wajan dan isikan 2 sendok makan margarin ya. Masak hingga margarinnya ini mencair dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Setelah margarinnya mencair, masukkan setengah buah bawang bombay dan juga 2 siung bawang putih yang sudah dicincang. Kemudian masak hingga berbau harum. Setelah berbau harum, lalu akan aku masukkan untuk sosisnya. Jadi di sini aku menggunakan sosis ayam 3 buah ya, yang aku cincang kasar. Masak kembali hingga sosisnya ini menjadi setengah matang.
Kemudian akan aku masukkan susu UHT sebanyak 200 ml. Tambahkan juga keju parut sebanyak 50 gram. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan dengan bumbu yang lain. Ada lada bubuk secukupnya aja atau sesuai selera. Kemudian daun oregano secukupnya. Lalu 1 sendok teh kaldu jamur, serta setengah sendok teh garam. Nah, kalau kalian tidak punya daun oregano, boleh diganti dengan daun seledri. Oke, masak kembali hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan 150 gram makaroni yang sudah direbus tadi atau pasta. Lalu masak terus hingga airnya ini mengering. Nah, setelah airnya mengering, kemudian sisihkan dan biarkan hingga dingin. Untuk penggunaan apinya, sekali lagi gunakan api yang sedang cenderung kecil ya. Jangan terlalu besar supaya tidak cepat gosong. Selanjutnya aku akan membuat resep untuk sus mangkoknya. Jadi siapkan wajan, tambahkan dengan 100 gram margarin. Masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil ya. Juga tambahkan 250 ml air. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu masak hingga margarinnya ini mencair. Nah, jika air dan juga margarinnya ini sudah mendidih seperti ini, lalu matikan untuk api kompor. Kemudian tambahkan 150 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan yang pro sedang ya. Lalu aduk cepat hingga tepung terigunya ini menyatu, tidak ada yang bergumpal. Lalu setelah semuanya tercampur, kemudian nyalakan kembali untuk apinya dan gunakan api yang sangat kecil aja. Masak lagi hingga menjadi sedikit kalis. Nah, kalau teksturnya sudah seperti ini, kemudian angkat, pindahkan ke wadah yang lainnya, kemudian biarkan hingga dingin. Baru nanti setelah dingin akan aku tambahkan dengan telur. Oke, ini sudah dingin ya. Kemudian akan aku tambahkan dengan 3 butir telur. Lalu di sini akan aku mixer. Nah, kalian kalau tidak ada mixer boleh ya diaduknya manual dengan menggunakan whisk. Memang waktunya agak cukup lama kalau menggunakan whisk, tapi juga hasilnya bisa lembut seperti kalau kita menggunakan mixer. Nah, kenapa saat memasukkan telurnya menunggu dingin dulu adonannya supaya telurnya itu tidak matang ya. Nah, ini setelah di mixer menjadi lembut seperti ini, kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga, lalu siapkan cetakan muffin yang sudah diolesi margarin dan ditaburi dengan tepung tipis-tipis aja. Kemudian semprotkan ya untuk adonan secara melingkar sampai ke dinding loyang. Jadi tengah itu dibuat rongga. Jadi ikuti aja seperti yang aku contohkan ya, hingga 3/4 bagian aja dari loyang. Jangan full penuh sampai atas, karena nanti akan mengembang ya untuk kulitnya. Nah, lakukan terus ya hingga semuanya selesai. Tinggal semprotkan bagian bawahnya dulu, melingkar seperti ini. Kemudian kalau sudah, baru beralih ke bagian dinding. Gampang kan? Nah, di sini untuk ovennya sudah harus kalian panaskan ya 10 menit sebelum adonannya masuk. Supaya panas di dalam oven itu bisa stabil. Jadi nanti untuk hasil adonan itu bisa mengembang sempurna. Oke, dan ini semuanya sudah dicetak. Kemudian langsung akan aku oven selama 40 menit, suhunya 200 derajat Celcius, apinya atas dan bawah. Jangan dibuka tutup ya supaya bisa mengembang sempurna. Oke, dan ini sudah matang. Bentukannya seperti ini sangat lucu dan unik ya karena menyerupai mangkok.
dan juga garing, jadi ini tuh crispy ya. Nah, kalau kalian ingin membuat banyak untuk kulitnya ini bisa disetok ya, dimasukkan ke dalam kulkas, baru nanti kalau mau digunakan bisa langsung diisi baru di oven kembali, itu nanti juga akan awet ya. Nah, untuk penyimpanan di kulkasnya silakan ditempatkan di wadah yang tertutup rapat. Oke, selanjutnya akan aku berikan isian dengan brulenya tadi ya, makaroni brulee atau pasta brulee ke dalam tengahnya seperti ini. Ini rasanya unik banget, gurih, dan tentunya belum ada yang jual ya. Biasanya seperti ini diisi dengan fla atau mungkin diisi dengan buah gitu ya. Tapi ini aku membikinnya versi lain dengan diisi makaroni brulee. Nah, selanjutnya semprotkan aja saus sambal di atasnya untuk pemanis dan juga perasa agar ada rasa pedas-pedasnya. Boleh juga ditambahkan dengan mayonaise. Untuk ketahanannya, jika sudah diberi isian seperti ini hanya bisa bertahan 1 hari ya, karena ada makaroni brulee-nya. Tapi kalau disimpan dalam bentuk masih kulit itu bisa bertahan di dalam kulkas lama ya, bisa 1 mingguan. Nah, seperti ini hasilnya, cantik banget, dan ini juga akan aku tambah dengan semprotan mayonaise di atasnya. Rasanya enak banget dan kalian harus mencobanya. Insya Allah kalau untuk ide jualan sebagai isian snack box akan laris karena tampilannya sangat cantik, rasanya juga unik. Untuk harga jualnya sendiri silahkan tentukan ya, hitung dari modal awal yang kalian keluarkan. Nanti baru dihitung berapa harga jualnya dari modal belanja awal yang dikeluarkan. Nah, ini kulitnya sangat garing. Ini itu renyah ya di bagian luarnya. Rasanya itu di luar ekspektasi karena enak pakai banget. Oke, kalian harus mencoba mempraktekannya karena ini menu yang unik, snack yang unik tapi praktis, bahannya sederhana. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack yang sangat gampang ya. Prosesnya juga hanya digoreng. Jadi ini cocok banget untuk kalian yang minim peralatan untuk membuat kue. Nah, namanya kue kecipir. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu 1 butir telur. Ini aku menggunakan telur yang suhu ruangan. Kemudian aku tambahkan dengan 50 gram gula pasir. Lalu supaya tidak amis, aku berikan tambahan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian akan aku kocok lepas hingga tercampur rata aja. Selanjutnya masukkan untuk tepung ketan sebanyak 200 gram ya. Lalu 30 gram tepung tapioka atau biasa yang disebut dengan tepung kanji. Setengah sendok teh garam. Lalu setengah sendok teh baking powder. Masukkan juga di sini untuk margarin cair sebanyak 20 gram. Ini yang sudah suhu ruangan ya untuk margarinnya. Selanjutnya tambahkan 100 ml santan hangat. Lalu setelah itu aduk hingga tercampur rata dan uleni hingga kalis. Seandainya di sini masih teksturnya kurang air, boleh ditambahkan sedikit aja ya. Tapi jika diuleni sudah cukupan, maka sudah cukup. Tapi untuk resep yang aku bagikan ini pasnya untuk takaran santannya yaitu 100 ml. Oke, supaya cepat kalis di sini akan aku ulen menggunakan tangan seperti ini.
Nah, jika sudah kalis dan lembut seperti ini, kemudian aku akan siapkan untuk biji wijennya. Jadi aku menggunakan wijen putih ya, sebanyak 200 gram atau secukupnya aja. Kalau sekiranya 200 gram itu kebanyakan, boleh dikurangi. Aku berikan di loyang supaya nanti mudah aja ya saat mencampur dengan adonan. Kemudian di sini siapkan sepeluit seperti ini ya. Lalu ambil kurang lebih sedikit aja untuk adonan dan tekan di ujungnya seperti ini. Atau bisa menggunakan cetakan untuk kue semprit ya yang lebih besar, karena aku cari-cari tempat aku itu kemarin nggak ada, jadi aku manual aja menggunakan sepeluit untuk whipped cream ya. Nah, bisa juga di sini dimasukkan ke dalam plastik segitiga, lalu ditekan pencet seperti ini lebih mudah. Untuk panjangnya silahkan aja sesuaikan ya dengan selera kalian. Nah, jika sudah, kemudian baluri secara merata dengan menggunakan biji wijen putih seperti ini. Lalu sisihkan di dalam piring, kemudian siap untuk digoreng. Jadi bentuknya benar-benar mirip kecipir ya. Jadi untuk spuitnya itu gunakan spuit yang plus motifnya di bagian ujungnya. Kemudian setelah semuanya dibentuk, lalu akan aku goreng. Jadi di sini siapkan wajan yang cekung dan minyaknya yang agak banyakan ya. Tunggu hingga minyaknya panas. Kalau sudah panas, lalu masukkan dan goreng hingga berwarna keemasan. Untuk penggunaan apinya, gunakan api yang sedang cenderung kecil aja. Nah, ini digoreng hingga mengapung, baru setelah mengapung diaduk supaya tidak hancur ya. Nah, ini sudah mengapung semuanya, lalu aduk dan dibalik. Tunggu hingga minyaknya itu tidak terlalu bergolak ya. Itu tandanya kue kecipirnya sudah matang, agak tenang gitu untuk minyaknya. Tapi kalau masih agak sedikit bergolak, itu tandanya belum begitu matang. Nah, ini sudah berwarna kuning keemasan dan juga untuk minyaknya juga sudah tenang ya, tidak terlalu bergolak. Kemudian diangkat lalu tiriskan dan goreng semuanya hingga selesai. Nah, jika di wajannya itu ada remah-remahan biji wijen, sebaiknya diangkat terlebih dahulu ya, supaya tidak cepat membuat gosong. Oke, lakukan menggoreng hingga semuanya selesai. Nah, kue kecipir ini cocok banget ya buat kalian yang ingin membuat kue kering tetapi minim peralatan. Bisa mencoba membuat kue kecipir ini, mungkin untuk ide jualan maupun untuk hidangan snack bersama keluarga. Dan juga untuk ketahanan daripada kue kecipir ini bisa bertahan lama ya. Di dalam toples wadah tertutup itu bisa bertahan sampai 2 bulanan. Jadi ini cocok banget untuk ide jualan snack kering. Oke, ini juga sudah matang dan sudah berwarna cantik. Kemudian angkat, lalu tiriskan. Untuk penirisannya boleh dialasi ya dengan menggunakan tisu minyak supaya minyaknya itu bisa terserap, sehingga membuat snack ini tidak mudah kalau istilah Jawanya itu tengik ya aromanya. Kalau masih banyak minyaknya itu akan cenderung tidak awet,
akan berbau gitu. Nah ini semuanya jadi segini banyaknya ya, dan untuk teksturnya sendiri juga sangat renyah. Ini enak banget, kalian harus mencobanya walaupun hanya menggunakan bahan yang sederhana. Oke, ini akan aku tunggu benar-benar dingin, baru nanti setelah itu akan aku masukkan ke dalam toples, atau kalau mau dijual kembali boleh langsung dikemas. Tapi mengemasnya itu harus menunggu benar-benar dingin terlebih dahulu. Ini akan aku berikan contoh ya, yang dikemas dengan menggunakan plastik seperti ini. Ini beratnya 100 gram. Kalau kalian mau jual bisa dijual kisaran harganya 6.000 sampai 8.000 rupiah per 100 gramnya. Nah kalau mau dijual kiloan juga bisa. Kemarin aku sempat lihat itu kurang lebih per kilonya harganya 70 sampai 80.000 rupiah. Jadi ini idealnya dijual aja per 100 gramnya harga 8.000 ya, supaya agak untung yang lebih banyak. Nah oke, demikian tadi saja ya cara pembuatan kue kecipir sederhana ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.